Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengundang 9 bupati yang berasal dari wilayah Pegunungan Tengah, Papua. Pertemuan yang direncanakan pada Jumat 14 Maret 2022 mengagendakan persiapan pemekaran provinsi di wilayah Papua, khususnya Pegunungan Tengah. Pembahasan tersebut didasarkan pasal 76 ayat 3 Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Tuntutan pemekaran provinsi sebelumnya disampaikan oleh beberapa elit politik di Papua dengan landasan SK Gubernur Papua Papua Barat nomor 125/72/3 tahun 2020 tentang pemekaran provinsi Papua Barat Daya. 2. Deklarasi 4 Bupati Merauke, Asmat, Mapi, dan Bovendigul. 3. Deklarasi di Timika pada tanggal 4 Februari 2021 meliputi Kabupaten Timika, Paniai, Dogiai, Riai, Nabire, dan Puncak Jaya. 4. Permintaan Ketua Asosiasi Pegunungan Tengah Papua Devati Kibalon mantan Ketua Asosiasi Pegunungan Tengah Papua Devati Kibalon kepada Presiden Jokowi di Jakarta. Keputusan setiap Kementerian Dalam Negeri bersama elit politik praktis di Papua menimbulkan protes masyarakat, kemudian melakukan aksi demonstrasi damai sejak Februari hingga Mei 2022 di beberapa wilayah untuk menolak pemekaran wilayah otonomi khusus, yaitu Jayapura, Wamena, Lanijaya, Nabire, Dogiai, Paniai, Timika, Bapak, Kaimana, Sorong, Manokwari, Yaukimo, Biak, Serui, Makassar, Maluku, Manado, Bali, Surabaya, Malang, Jember, Yogyakarta, Semarang, Jakarta, dan Bandung. Beberapa wilayah mengalami represif dan intimidasi oleh TNI Polri dalam unjuk rasa. Hal ini menunjukkan penjajahan Indonesia di Papua dengan watak militer. Jan Mandenas, Denis Kogoya, Paulus Waterpau, Devati Kibalon, Matius Oto, dan beberapa pejabat-pejabat politik mencari perhatian Jakarta agar mendapat bagian dalam pembagian kekuasaan setelah pemekaran. Hal ini tidak terlepas dari keinginan untuk menguasai sumber daya alam di Papua. Luas area Papua secara keseluruhan adalah 151 hektar dengan kekayaan permukaan bumi dalam bumi Papua yang melimpah. Pemerintah Provinsi Papua, Dinas Pertambangan dengan Energi meniris peta potensi minyak dan gas tampak hadir di seluruh wilayah Papua dipenuhi dengan sumber daya minyak dan gas. Dampak pemekaran adalah menjadi lahan baru bagi militer Indonesia untuk menjaga kepentingan eksploitasi sumber daya alam. Terbukti pasca disahkannya Undang-Undang Otsus Jilid 2 yang tidak demokratis dipaksakan pembangunan Polres di Dogiai meskipun beberapa kali ditolak masyarakat. Pembangunan juga di Yaukimo dan beberapa wilayah lainnya. Pemekaran membuka lahan bisnis menengah untuk pemuda Indonesia, bisnis minum keras, judi, prostitusi, dan sembako. 24 Mei 2022 kita dikagetkan dengan meninggalnya 5 penduduk asli Sorong yang meninggal di Jayapura akibat perdagangan manusia. Kelima orang ini merupakan korban penyingkiran akibat pemekaran dan otsus demi sejumlah rupiah. Mereka rela mencicipi minuman keras oplosan. Sektor pendidikan tidak mengalami peningkatan kualitas, justru meningkatkan kuantitas sekolah milik swasta, begitu pula sektor kesehatan. Jumlah orang asli Papua yang kurang dari 4 juta akan terus tergusur dari kepentingan modal dan tanah seluas 45 juta hektar. Penggusuran tanah dan perampasan wilayah dengan dalih guna hak pakai terus terjadi di seluruh wilayah Papua. Kepentingan rakyat Papua untuk memperoleh hak demokratis
dihambat dengan pertemuan KTT G20 yang diadakan di Indonesia 2022. G20 atau Globe 20 berisi 22 negara di Indonesia, di dunia, yang di dalamnya 7 negara yang menguasai 64 kekayaan dunia. Hal ini berkaitan dengan kepemilikan modal atau investasi di seluruh dunia. 7 negara ini bersatu untuk tujuan memperluas wilayah kekuasaannya untuk eksploitasi sumber daya alam dan manusia. Maka kepentingan pemekaran wilayah di Papua adalah kepentingan wilayah kekuasaan penanaman modal asing dan eksploitasi. Bisa dibayangkan negara Indonesia memiliki total Bisa dibayangkan negara Indonesia memiliki utang pemerintah per Februari 2020 7.014,58 triliun dilansir oleh Kompas. Bagaimana bisa membiayai operasional wilayah yang baru? Kepentingan pemekaran dan otsus juga tidak terlepas dari kepentingan Partai Berjuang Nasional untuk pemilu 2024. Semua hal ini berkaitan satu sama lain dan tujuannya untuk menjaga, mencuri, mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia Papua. KTT 20 akan menghasilkan kesepakatan kerjasama politik dan ekonomi. Kemudian untuk meluruskan kepentingan ini, semakin banyak rakyat yang didiskriminasikan dan diburu. Dengan segala macam kebijakan Jakarta yang berdampak pada ancaman genosid, ekosida dan pesida secara sistematis dan terstruktur di atas tanah Papua, maka yang tergabung dalam petisi rakyat Papua (PP) menyatakan sikap dengan tegas. 1. Cabut Otsus Jilid 2 dan kebijakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Presiden Republik Indonesia dan kabinetnya hentikan rancangan Undang-Undang Pemekaran Tanah Papua. 3. Berikan akses internasional jurnalis independen untuk datang ke Papua dan menginvestigasi segala bentuk kejahatan kemanusiaan di Papua. 4. Hentikan rencana pemekaran provinsi di tanah Papua, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan yang merupakan politik pendudukan dan politik sejahtera di Papua. 5. Tarik militer organik dan non-organik dari seluruh tanah Papua. 6. Tolak pembangunan Polres dan Kodim di Kabupaten Bogian. Meminta akses Palang Merah Internasional untuk memberikan akses pelayanan kesehatan terhadap 67.000 pengungsi di Kabupaten Duga, Ikan Jaya, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Maibrat, dan Yahuk Timur. Elit 8. Elit politik Papua stop mengatasnamakan rakyat Papua, mendorong pemekaran demi memperpanjang kekuasaan dan menjadi alat penindas bagi rakyat Papua. 9. Bebaskan Victor Frederick dan seluruh tahanan politik di tanah Papua tanpa syarat. 10. Hentikan kriminalisasi aktivis di Indonesia dan Papua. 11. Segera hentikan rencana pembangunan bandara udara antariksa di Biak. 12. Pemerintah Indonesia segera membuka akses bagi komunitas internasional untuk datang ke Papua. Komisi yang tinggi PBB, pelapor khusus tentang pengungsi, anggota Kongres, jurnalis, akademisi internasional, LSM internasional. 13. Mendesak komunitas internasional, Uni Eropa, Amerika Serikat, Australia, New Zealand, negara-negara Asia, China, IMF, World Bank untuk menghentikan bantuan dana kepada pemerintah Indonesia. Karena selama 29 tahun telah terbukti gagal membangun Papua dan berdampak pada genosid, etnosida, dan genosida terhadap bangsa Papua. 14. Tutup semua perusahaan asing dan di seluruh tanah Papua, Freeport, NG, Energi Tangguh, Wife, dan Blok Wabu. 15. Kami bangsa Papua bersama saudara Haris Azhar dan Fathia hentikan kriminalisasi hukum teror dan intimidasi terhadap pembela HAM bangsa Papua di Indonesia. 16.
hentikan uji coba nuklir di Pasifik yang dilakukan oleh Prancis, Amerika, dan New Zealand dan Australia. Tolak. 18. Tolak KTT G20 di Indonesia. 19. Hak penentuan nasib sendiri, solusi demokratis bagi rakyat Papua. Demikian pernyataan sikap ini kami buat atas nama seluruh pejuang yang telah mati di atas tanah penjajah, atas nama rakyat Papua Barat yang telah lama hidup di bawah rantai penindasan kolonialisme Indonesia dan kapitalisme. Kami akan terus berjuang hingga terciptanya kemerdekaan sejati di atas bumi tercinta kita, West Papua. Saya Pura 03 Juni 2022, Kodum Gerson Tigai, Wakorlap, KPTGI, penanggung jawab aksi nasional juru bicara petisi rakyat Papua, Jeffrey Weda, yang tertanda 122 organisasi yang tergabung dalam petisi rakyat Papua.